Kita potong sepatu KW. Apa sih bang ekspektasi lo? Barangnya juga cuma 200-300 ribu. Halo guys, Dimas di sini dan singkat, padat, jelas kita mau potong sepatu KW. Lebih tepatnya yang katanya grade-nya premium. Ini aneh nih. Pertalite aja orang nggak percaya, apalagi premium kan? Salah. Nah, maksud gue tuh gini. Kita sengaja mau menjawab pertanyaan kalian tentang sepatu KW karena banyak banget yang nanya ya. Sebenarnya sebagus apa, tanda kutip ya, sepatu KW sekarang, dari seberapa perlu diwaspadai dan lain sebagainya. Maka dari itu kita mencoba nih satu dulu. Ini klaimnya adalah premium dan kalau kalian ngebacot dulu kenapa sih potongnya yang murah bla 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 bla. Bos, gini, orang Indonesia itu banyak yang alasannya beli KW karena nggak mampu, akhirnya beli 200 ribuan karena menurut mereka 200 ribuan itu udah dapat jauh lebih baik daripada brand lokal. Maksud gue brand Indonesia. Jadi untuk menjawab itu di tangan gue udah ada Puma Palermo versi premium ya. Ini sepatu ini udah kita coba pakai beberapa waktu ya, nggak langsung beli potong nggak. Kita tes dulu juga buat tahu kayak gimana. Jadi ada beberapa poin-poin yang sebenarnya cukup menarik, tapi ternyata setelah dipotong-potong, bikin gue gitu juga lah ya. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita gas bedah sepatu KW-nya. Dan ini dia Puma Palermo KW. Jadi kalau kalian ingat, kita udah pernah potong Palermo colorway ini kemarin ya, yang kita beli di Kick Avenue, dan alhamdulillah barangnya juga legit ya, barang asli. Nah, sekarang kita mau coba potong-potong versi KW-nya ini yang dengan colorway sama. Cuman kalau nggak salah pas kita lihat di etalasenya, nama colorway-nya aja udah aneh. Namanya apa? Brown? Cream white. Ya, cream white sih, bener sih. Cuman setahu gue nama artikel resminya bukan itu. Kita masukin aja kali ya di insert. Kalau kita ngomongin pertama nih, langsung dari uppernya. What the heck is this, man? Ini kelihatan sih, buat yang pingin tahu cara ngebedain KW dan ori ya, sebenarnya sederhana. Kalian harus pegang dulu sepatu aslinya. Nah, kebetulan si Palermo ini gue yang kebagian jadi testernya. Lumayan, sebulan lebih loh gue pakai. Jadi gue paham banget, bukan paham ya, gue kenal banget material suede-nya yang bagus. Memang bagus banget saat itu, suede-nya tebal. Ini apa nih? Nggak tebal sama sekali ya. Tebelnya cuma 0,6 mm aja pas kita buka. Ini tipis banget nih. Dilapis lagi sama bahan, ini nih, bahan kain. What man, Puma Palermo itu aslinya suede-nya bagus dan tebal. Nah, kita coba tes juga dari segi Dremel ya. Ternyata Dremelnya ini langsung tembus ke, bagian bawahnya yang kain. Jadi semuanya sama ya, rata. Suede tipis, suede-nya asli ya. Kita coba bakar juga di sini. Tapi suede ini tipis banget dan dilapis lagi sama kain. Ya, makanya hasilnya murahan begini. Dan plus suede-nya juga bukan di level kekuatan yang sama dengan yang Palermo aslinya. Kalau kalian ingat, Palermo itu bener-bener bikin kita speechless ya. Suede-nya bagus banget sampai kecoaknya cuma sedikit. Kalau yang ini nggak ada gokil-gokilnya sama sekali. Ya, ini mengecewakan sih. Meskipun kalau kalian pegang bisa kerasa agak lembut, tapi percayalah, Puma Palermo yang asli itu jauh lebih lembut lagi sih bagian suede-nya ini. Nah, kalau kita mau ngomongin fokus sama si sepatunya ini aja ya, ada beberapa hal yang mencurigakan kalau menurut pengamatan gue. Pertama, dari segi embos-embosannya. What the heck, ini masa Puma embos-embosannya kayak begini? Timbul dong. Timbulnya juga kelihatan jelek gitu, nggak rapi. Ini bener-bener kayak dikerjain, sorry ya, di home industry. Bukan berarti home industry jelek, tapi kebanyakan yang ngerjain di home industry itu peralatannya seadanya. Dan bener-bener kelihatan gitu, rough. Sama sekali tidak premium dan nggak mungkin lah namanya barang premium itu dilakukan dengan cara kayak begitu meskipun dilakukan dengan tangan. Setidaknya ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik gitu ya. Kalau kalian ada yang komen, apa sih bang ekspektasi lo? Barangnya juga cuma 200-300 ribu. sorry bos, brand lokal itu kalau ngerjain barang 200-300 ribu itu jauh lebih rapi loh embos-embosannya bos. Tali juga ya, tali ini bener-bener berbeda, jadi kasar gitu kalau kita pegang.
Nah, bagian dalamnya juga ini kulit sintetis ya. Kulit sintetisnya juga relatif lembut, tapi kalau kita bilang kuat juga nggak kuat sama sekali. Kita Dremel dia jebol di detik kedua. Gue belum bisa komentar lah ya perbandingan antara before afternya, karena mungkin menarik kali ya kalau kita perbandingkan si KW ini dengan orinya. Tapi itulah dari segi upper-uppernya ya. Hal yang gue pengen highlight kekecewaan itu adalah satu dari embos-embosannya ya. Mau dari bagian manapun ya, embos-embosan emas pumanya ini jelek sekali. Terus yang kedua adalah penggunaan material suede-nya yang tipis banget dan lemah. Bener-bener big no banget ya. Terus kalau kalian perhatiin juga, ini ada yang aneh ya. Bagian logo Pumanya itu panelnya juga aneh dan berbeda. Kanan kiri itu ukurannya beda. Jadi ini kayak ngerjainnya asal aja gitu. Oke lah. Nggak apa-apa, namanya juga premium. Katanya kayak begitu ya, premium. Apa sih premium itu? Nah, oke, udah sempat bahas kemarin ya tentang istilah-istilah premiuman. Tapi yang jelas mau apapun istilahnya, ini KW ya KW, udah begitu aja. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Kita lihat di sini ada insole. Insole ini Ortholite, menjanjikan guys. Tapi begitu dipotong, gue langsung ini Ortholite-nya bukan Ortholite yang super bagus juga. Ternyata dia density-nya tuh beda sama Ortholite yang mahal. Kayak lebih kopong gitu si Ortholite-nya, meskipun empuknya mirip, tapi tidak menimbulkan efek nyaman yang sama pas lagi dipakai si sepatunya. Nah, kita bahas alas TA-nya dulu ini aja. Alas TA-nya ini tipis. Makanya jangan kaget kalau feel-nya kayak bakiak. Jadi kalau kalian udah pernah lihat review Palermo kita, ini tuh beda ya. Nanti kita mungkin bahas di perbandingannya. Tapi ini biasa-biasa aja sih, si alasnya tidak ada yang spesial di dalam sini. Pantas aja tester kita bilang, ini feel-nya kayak pakai bakiak meskipun udah pakai Ortholite ya. Kalau kita ngomongin soalnya juga ini menarik nih ya. Soalnya itu juga terlihat begitu mirip, pun kalau kita lihat si Dremelnya lumayan menjanjikan ya. Dia itu berkurang 1,2 mm. Sebenarnya kuatnya lumayan. Kalau ada yang bilang, oh ini pakai material asli dan segala macam, probably bisa-bisa aja itu terjadi, karena ada aja memang terjadi di Indonesia ya, materialnya bocor. Tapi nggak berarti semuanya itu sama. Contohnya misalnya ini soalnya bocor, tapi uppernya jelas banget beda gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin si soalnya ini, kita juga sebenarnya ragu kalau ini soal yang bocor. Kenapa? Karena later on kita tes juga gripnya, ternyata beda banget sama grip si Puma Palermo aslinya. Dia lebih licin loh di lantai basah terutama. Nanti kita akan bahas lebih dalam di performance-nya ya. Kalau kita lihat durometernya dia di 29H. Oh, ini juga beda jelas, karena seharusnya Palermo itu nggak segitu ya. Ini berarti lunak banget loh. Oke, inilah bahasan yang paling gue senengin biasanya, konstruksi-konstruksian ya. Dimana kalian bisa lihat sendiri ya, gue cukup dengan tangan bisa merobek upper dengan solnya, dan relatif bersih loh sobekannya. Meskipun cuma pakai tangan, nggak pakai mesin sama sekali. Nah, kalau kalian apal, ini ciri-ciri biasanya memang sepatu nggak bagus nih bondingnya ya. Oke, selami dulu ya. Kita lihat memang sepatu ini pakai Strobel Stitch. Strobel Stitch-nya ini kayak begini loh tuh. Berjarak renggang. Nah, ini kalah jauh nih sama brand Indonesia yang harganya 200-300 ribuan. Kalah rapih loh. Terus berikutnya lem. Lemnya itu dilem semua ya, dari bentuk waffle di sini. Nah, semuanya itu dilem, cuman tidak ada ketahanannya sama sekali. Jadi begitu udah dipotong, kita udah cuman tinggal gini doang nih. Yang jelas di sini kualitas lem-lemannya itu begitu rendah sekali sejujurnya ya. Dan kalau kalian ada yang komplain nih, brand Indonesia begini, brand Indonesia begitu, yang murah, mendingan beli KW, lemnya bagus. Mana ada, ini parah banget kualitas lemnya. Nggak layak jual, menurut gue jual 200 ribu aja kemahalan ini kalau lem-lemannya masih kayak gini. Selain lemnya yang memang gak kuat, mereka tidak melakukan degrease. Ini step ini nih, ini bahkan brand lokal murah aja gak nge-skip loh. Apakah salah saya sampai di situ? Tidak. Bagian panel-panelnya itu beda sekali ya. Potongannya itu kanan dan kiri beda. Potongannya sangat tidak rapi, jahitannya sangat tidak rapi. Lu mau lihat mana tadi gue nemu? Nah, ini dia. Nah, kok bisa-bisanya ada bekas jahitan di sini dilepas lagi, terus dipakai lagi. Jadi visible tuh bekas jahitannya. What the heck? Ini mah nggak mungkin pabrik yang ngerjain. Oh, diklaim ini barang bocor pabrik dan lain sebagainya. Kagak mungkin. Ini kagak mungkin terjadi, guys. Kalau kalian perhatiin ya dan kalian familiar, ini lasnya aneh. Lasnya itu sangat aneh dan sangat berbeda. Tahu dari mana? Ya mungkin karena gua
lihat banyak las sepatu sih, dan urusan lasting juga cukup sering mempelajari lah ya gitu ya. Kesimpulan yang gue dapat begitu unboxing sepatu ini, loh ini kan kayaknya bukan pakai las Palermo yang sebenarnya atau seharusnya deh. Bentukannya itu sangat berbeda sekali. Contohnya ya, bentukan bagian toe box-nya. Toe box-nya ini naik lagi nih di depan. Tiba-tiba set, nah terus bagian sini lebih lebar dari seharusnya, jadi si lasnya itu harusnya mungkin begini ya, dia begini, lebih ngebuka di samping lebih lebar, tapi yang paling gongnya itu pas set kita balikin, nah ini nggak rata. Ya, seharusnya memang rata, dan kalau nggak rata ini ciri-cirinya antara memang lasnya nggak tepat. Konon katanya ada orang bilang kalau sepatu KW itu pakai las yang sama dengan sepatu aslinya. Di sini gue sangat sangsi loh, karena kelihatan banget dia pakai las yang sangat berbeda. Apakah kita bandingin ya si Palermo yang asli sama yang ini ya? Soalnya bener-bener bentukannya beda. Kalau kalian ingat Palermo tuh biasanya lebih ini ya, lebih roomy di bagian toe box-nya, tapi bukan yang ketinggian juga ngangkatnya. Yang ini nggak roomy, jadi lancip banget, runcing, terus tiba-tiba lebarnya itu di belakang bola-bola kaki, terus lebar lagi di bagian punggung kaki ke belakang, nah ngecilin lagi di bagian heel-nya. Dan memang gue pun mengamini ya, beberapa kali gue nemu ada pembuatan yang Tanggerangan gitu ya, dia bilang wah ini kita dapat nih lasnya yang asli. Enggak, fittingnya beda. Las itu bisa mungkin di-copy ya, tapi pada akhirnya las itu bisa ditiru, tapi nggak bisa di-copy 100%. Niru las itu luar biasa sulit, apalagi cuman dari segi visual aja. Ujung-ujungnya pasti bakal banyak yang berbeda, dan itu juga yang terjadi di Palermo KW ini. Jadi kalau kalian bilang ada yang, wah looks-nya mirip, segala macam mirip, nah gue jadi ngerti sekarang, ada orang yang ngelihat set sekilas aja udah bisa bedain ini ori, ini KW gitu. Oke, itu sedikit ya dari segi lasnya. Sekarang kita mau ngomongin dari segi fitting-fittingnya. Pertama, lebar toe box-nya itu sebenarnya lumayan loh. Di size 43 loh ini ya. Itu 97,9 mm. Tapi kalau kita lihat panjang insole-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini panjang sole-nya 280 mm atau 28 cm. Faktanya kalau kita ukur ternyata panjang sole-nya itu 26,5 cm aja. Ini jauh banget loh, 1,5 cm. Ya wajar aja, tester kita juga bilang fit-nya beda gitu, jauh lebih sempit. Ya, tadinya dia pikir karena fitting dan shape-nya, ternyata enggak. Meskipun di sini katanya nih, si solnya 43, tapi kenyataannya begitu berbeda sekali. Udah gitu, kita lihat juga dari segi heel drop-nya jelas beda ya. Heel drop-nya 0,9 cm, rendah banget ya. Tapi ya kalau kita lihat memang karena nggak ada apa-apaan di dalamnya. Terus instep-nya juga terbilang rendah, 59,1 mm. Nah ini juga aneh nih, karena kemarin kita sempat lihat Palermo ini tuh relatif lumayan ya si instep-nya. Nah sekarang kalau di sini, ini tuh instep-nya di bawah 60 mm untuk size 43. Ya rendah sih coy, makanya mungkin lebih ketat ya buat kalian. Yang jelas sesuai sama yang gue cerita tadi ya, untuk grip di lantai basah itu licin banget. Ya memang si sol ini bentukannya mirip, tapi pada dasarnya ini material yang berbeda. Udah gitu tadi input dari tester kita juga terlalu banyak tekukan-tekukan nggak penting di bagian uppernya, di bagian-bagian gerak terutama. Nah pas lagi dia pakai gerak tuh, nah, ini kelihatan nggak ya? Ini ada kerut-kerutan juga tuh. Di bagian luar ini kerut ke dalam ternyata tuh. 1 titik, 2 titik ini ada tekanan ekstra di dalam, dan ini memang lebih sakit ke kaki ya, terutama jari-jari sama bagian bola-bola kaki. Feel-nya pada akhirnya memang bakiak banget. Nah menurut gue nih ya, pada akhirnya nggak perlu kita potong-potong kayak gini aja, kita udah tahu kok kalau sepatu KW itu tidak menyamai sama sepatu ori. Ya, gue nggak tahu ya kalau ada yang nanti perfect guard killer atau mirror 1:1 dan lain sebagainya, karena kita tidak memotong yang seperti itu. Meskipun kesannya begitu mirip, tapi enggak men. Ini sesuatu yang sangat-sangat mendasar aja. Mereka salah gitu, kayak lasnya mereka salah gitu mengeksekusinya. Dan ini akhirnya lari kemana-mana. Kegagalan di fitting-fitting yang tepatnya, bentuknya jadi berbeda gitu ya. Dan kalau kita berkaca sama sepatu kayak beginian gitu ya, gue ingat ada Ardiles kemarin yang ala-ala sepatu kayak begini juga, fittingnya itu jauh lebih enak, lebih oke. Meskipun dia banyak material-material mesh atau fabric gitu ya, tapi material fabric yang digunakan itu udah bagus sekali. Dan yang paling penting, kerapihannya itu jauh berbeda. Nggak ada tuh salah-salah lasting yang bikin tekukan-tekukan nggak jelas di tempat-tempat yang nggak semestinya gitu. Itu Ardiles loh, 200-300 ribuan. Maka dari itu, menurut gue sih guys, beli barang KW apapun
predikatnya ya, udah nggak worth it. Setidaknya terjawab nih dari segi premium kita kali ini. Nah, menurut kalian perlu nggak kita bandingin yang premium ini dengan orinya? Atau kalian ada insight lain? Yuk kita lanjutin diskusi di kolom komentar. Yang jelas, ya terlalu banyak bedanya. Gue Dimas undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di bedah selanjutnya.